Seputar Mercato, berita transfer tanpa neko-neko. Selamat berjumpa dalam acara Bola Sport. Namanya Seputar Mercato. Berita transfer tanpa neko-neko. Norak banget ya. Sesuai namanya, program ini akan menyajikan berita-berita update seputar Mercato dan transfer pemain ya. Mercato itu artinya transfer pemain ya, gitu. dalam bahasa Italiano. Oh, dalam bahasa Italiano, Yeah. Mercato itu berarti transfer pemain, berarti sama ya, Mercato dan transfer itu satu gitu. Terus yang dibahas ini adalah kabar terbaru yang udah resmi, sebentar lagi resmi, sama isu-isu yang lagi hangat nih. Jadi yang masih rumor juga kita bahas. Bahasnya yang masih rumor tuh seru ya, banyak detail-detailnya, banyak intrik-intriknya gitu. Jadi kita bahas juga gitu. Nah, gimana lagi nih kalau berita transfer yang paling update dan gak neko-neko kalau di Seputar Mercato. Jadi tonton terus sampai habis. Bareng gua Berry. Sama gua Adam ya, kita lupa perkenalan tadi. Oke, dan berita hangat pertama itu juga dari negeri Italiano. Nah, ada apa tuh, Bang Ber? Yang pertama yang lagi hangat sekarang adalah berita mendaratnya Divock Origi di AC Milan. Nah, kira-kira gimana tuh? Biayanya? Coba bisa dijelaskan mungkin secara detail. Nah ini kalau biayanya kan Divock Origi itu cabut dari Liverpool setelah kontraknya habis. Jadi dia otomatis dapat secara gratis. Tapi AC Milan dapatnya menggajinya tuh 4 juta euro semusim dengan kontraknya juga 4 tahun. Jadi Origi ini transfernya tuh otomatis memulai musim baru AC Milan. Jadi dia tes medis pada hari Selasa dan itu disitulah musim baru AC Milan, sang juara bertahan Liga Italia, resmi dimulai. Karena sejauh ini kita lihat manuver AC Milan tuh kemarin diwarnai kegagalan ya. Sven Botman sama Renato Sanchez tuh istilahnya dicolong lah. Jadi makanya Origi ini akan menentukan kedepannya akan seperti apa lagi langkah AC Milan untuk memperkuat skuadnya kembali. Terus, nah ini datangnya Origi itu mau ditempatin di mana? Di depan kan masih ada Ibrahimovic, Olivier Giroud, bahkan Ante Rebic juga main di depan. Tempatin di mana? Nah, nggak tahu gimana nih. Ya pokoknya yang pas tuh bakal ditempatin. Ya pokoknya terserah Stefano Pioli aja ya. Yang jelas kita ini tujuan sebenarnya Seputar Mercato ini kita cuma bacain berita dulu. Iya, nah, betul. Kalau mau analisis lebih lengkap, bisa ditonton di program lain Bola Sport. Nah, betul. Kan ada AC Milan Watch juga. Iya, betul. Terus Liverpool Watch, pokoknya macam-macam watch-watchan gitulah. Ya, itu lebih detail tuh kalau di situ. Kita ini sebatas ini ya, berita-berita update aja. Terus, nah berita kedua langsung nih ke tetangganya AC Milan, siapa? Ya udah pasti Inter Milan tuh tetangganya. Ya. Nah, kira-kira di Inter ini ada apa nih Bang Ber nih beritanya? Nah, yang paling panas tentu ya si Romelu Lukaku kembali ke Inter Milan. The King is back. Wah. Jadi Lukaku itu udah datang ke Milano Rabu tanggal 29 Juni kemarin jam setengah 7 pagi. Ya sama kayak jam-jam kita ngantor lah ya. Betul. Jadi kalau di sini lagi sibuk ngantor dia baru datang ke Milano tuh habis liburan. Nah, iya betul. Jadi transfer Lukaku ini sama aja kayak ini nih, kayak sinetron kalau gue bilang, Dam. Nah, kenapa tuh, Bang? Hah? Sinetron apa tuh, Bang? Ya sinetronnya ini rumit nih. Jadi ya istri baruku adalah istri lamaku. Jadi gini, ibaratnya dia tuh seorang suami nih. Jadi dia tuh bercerai sama istrinya. Istrinya itu kita sebut Inter Milan lah musim kemarin kan. Istrinya ini membuat dia sukses. Kan dapat juara Liga Italia sama pemain terbaik di kompetisi. Nah, tapi setelah nikah dengan istri yang baru, istri yang barunya itu Chelsea. Iya, betul. Which is istri barunya ini adalah istrinya yang lama. Nah, Jadi Lukaku kan pernah memperkuat Chelsea kan di beberapa musim yang lalu tuh. Jadi dia kembali ke istri baru yang sebenarnya istri yang lama. iya. Nah, sama istri yang lama ini dia mendapatkan kemapanan secara finansial. Oh, gitu. Pokoknya gaji gede, terus juga tempat tinggal terjamin, nafkah terjamin lah, sembako aman, pokoknya gitulah. Tapi dia nggak mendapatkan satu yang bisa dia dapatkan di istri yang sebelumnya, yaitu adalah kenyamanan. Itu berat tuh kalau nggak ada itu tuh. Iya. Nah, makanya dalam situasi ini Lukaku tuh ngebet banget pindah lagi ke istri sebelumnya, yaitu Inter Milan. Dan akhirnya terrealisasi juga dengan statusnya cuma pinjaman doang nih. Oh, gitu. Semusim aja untuk musim depan. Tapi untuk pinjaman ini Inter harus bayar 8 juta euro plus bonus.
Dan gajinya juga turun hampir setengahnya dari pendapatan dia di Chelsea, jadi sekitar 8 juta euro lah. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar ngitung bonus juga, totalnya bisa ngeluarin 20 juta euro Inter itu. Oh iya sih lumayan juga ya. Jadi sebenarnya sama aja kayak dapat pemain baru di Liga kasta kedua Eropa nih. Nah, terus itu tadi. Kalau udah ada Lukaku gimana Inter ke depannya? Nah, kemungkinan sih Lukaku tuh bakal dipakai banget ya. Kemungkinan itu juga baru kemungkinan gitu, harus batas prediksi. Cuman yang lebih jadi pertanyaan lagi nih, kira-kira bakal gacor seperti sebelumnya belum? Enggak di Inter nih, Nah, di itu percobaan dia. kedua ini nih. Kalau mau tahu jawabannya, nanti nonton program Bola Sport yang lain. Betul, Ada Inter Milan Watch nanti Iya, setelah betul, ini. betul. Jadi pokoknya ya tadi tugas kita cuma Ya, update, kita update menyampaikan transfer. aja. Oh, untuk analisis ada bagiannya Ada juga. bagiannya. Oke, Dam. Ketiga, Dam, siapa nih? Nah, yang ketiga itu adalah Gabriel Jesus. Dia pindah ke Arsenal ya. Nah, mungkin gimana Mas Ber nih kepindahan si Gabriel Jesus ke Arsenal ini? Ya, jadi kita ngasih keterangan dulu ya. Jadi ini transfer-transfer yang terjadi mungkin resmi dan mendekati resmi sekitar Selasa sampai Rabu tanggal 28-29 Juni kemarin ya. Iya. Nah, kalau Jesus ini sendiri dia juga jalani tes medis waktu tanggal 28 kemarin. Dia pindah dari City dengan nilai transfer 45 juta pounds dan kontraknya itu selama 5 tahun. Lah, terus kok dia mau sih pindah dari juara bertahan Liga Inggris dan tampil di Liga Champions, terus turun ke Arsenal yang notabene cuma main di Liga Eropa. Iya, betul. Kenapa dia mau? Ternyata ada dua hal yang jadi pengaruh. Yang pertama, si Gabriel Jesus ini pastinya nggak mau terus-terusan jadi ban serep di City, apalagi setelah kedatangan Erling Haaland kan. Iya, betul. Nah, sebelum Erling Haaland aja dia terbilang nggak selalu jadi starter, apalagi setelah datang kan. Iya. Mau main di mana dia? Masa di parkiran stadion. Ya, terus nah di Arsenal dia tahu bahwa si The Gunners ini lagi nyari emang butuh penyerang setelah ditinggal Aubameyang sama Lacazette. Iya. Cuman ada ya Eddie Nketiah itu pun kayaknya nggak cukup lah buat Arsenal. Makanya Gabriel tahu situasi ini dan dia menerima tantangan baru di Arsenal. Karena dia pasti bakal jadi andalan utama nih. Dan dapat kostum nomor 9 juga kabarnya. Nah, terus yang kedua juga adalah faktor pelatih Mikel Arteta. Nah, Arteta ini sebelumnya jadi asistennya Pep Guardiola di City. Dan yang menarik, waktu Jesus bekerja sama dengan Arteta di City, si Jesus ini bisa mencetak 55 gol. Artinya rataannya tuh sangat bagus banget, 0,71 gol per 90 menit. Jadi hampir 1 gol per menit tampil lah. Iya. Itu modal bagus banget buat Gabriel Jesus ya. Pertanyaannya, apakah Gabriel ini bakal menjawab ekspektasi dengan menerima tantangan di Arsenal setelah pindah ke Manchester City? Gimana? Nah, kalau itu jawabannya Apa? jawabannya ada di program Bola Sport yang lain. Kalau itu tuh yang in-depth itu ada di program Bola Sport yang lain. Jadi makanya jangan pernah ketinggalan buat mantau YouTube-nya Bola Sport, sosmednya Bola Sport dan lain-lain soal Bola Sport. Oke, jadi kita lagi-lagi membahas update transfer ya, berita Iya, aja. berita Untuk aja. analisisnya bisa disaksikan di program yang lain. Pastinya, oke segini dulu deh seputar Mercato edisi pertama. Iya, betul. Jangan lupa nantikan terus kejutan-kejutan dari Mercato di bursa transfer musim panas ini. Pokoknya Pokoknya jangan kapok ya nonton Mercato nih. Seputar Mercato. Mercato. wow. Kita belum dapat ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.